Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Abdullah itu ingin menjelaskan apa yang saya pahami setelah membaca jurnal karya Zuli Qodir tentang reposisi Islam dan negara di Indonesia. Dijelaskan bahwa intinya pada jurnal tersebut bahwa Indonesia perlu melakukan reposisi ideologi sebab selama ini masih kuat terjadi diskursus tentang kehendak perubahan dasar negara Pancasila dengan dasar yang lain, yakni dasar agama Islam. Indonesia juga dikatakan tidak perlu lagi menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebab kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Indonesia sudah menjadi negara Islam yang society, sekalipun bukan Islamic State seperti khilafah, tinggal melaksanakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perspektif dalam kajian ini adalah sosiologi agama dalam konteks politik Indonesia dengan mendasarkan kajian pustaka. Kemudian tentang agama, apakah agama itu penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya adalah bahwa agama itu sangat penting. Dalam hazanah politik Islam konvensional senantiasa menempatkan antara agama dan negara selalu berbeda-beda dengan yuridis. Padahal dalam kenyataannya agama itu selalu hadir dalam ruang publik politik, sehingga memerlukan sebuah konstruksi baru tentang agama dan negara secara memadai. Kemudian tentang pemikiran bahwa sekuler atau model sekularis, yaitu memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Model sekularis ini meskipun ia menolak adanya dominasi satu agama terhadap agama lainnya, ia juga bisa meminggirkan umat beragama, sehingga bisa mendorong mereka menjadi militan, agresif, dan separatis. Agama dalam 3 dekade terakhir sudah seharusnya muncul sebagai sumber penting inspirasi dan imperatif moral yang diperlukan untuk memelihara kohesi sosial. Komitmen religius tidak sekedar memobilisasi rasa amarah rakyat untuk melawan pemerintah, atau kekuatan pemerintah yang sekuler itu, atau dengan kata lain adalah otoriter. Melainkan juga harus memainkan peranan konstruktif dalam pembangunan bangsa, kemudian rekonsolidasi nasional dan lainnya. Kemudian kekuatan lain dari agama itu sebenarnya adalah kemampuan agama sebagai tanda identitas bagi siapa yang memeluknya atau menganutnya. Orang yang beragama akan merasa memiliki identitasnya sendiri. Kemudian dari hal tersebut bisa menjadikan motivasi bahwa seperti itu, NKRI harga mati atau tauhid harga mati. Hanya saja yang tidak bisa dilepaskan dari agama adalah bahwa agama seringkali berwajah ganda, konfliktual dan mendamaikan, kemudian integrasi sekaligus disintegrasi. Inilah yang penulis sebutkan dengan ambivalensi dari agama. Agama menawarkan rahmat bagi seluruh umat manusia, tetapi karena umatnya pula yang memberikan kesakitan pada umat yang lain, itu biasanya didasarkan pada doktrin-doktrin agama yang mungkin dari penganutnya sendiri salah pemahaman, salah menafsirkan. Kemudian dari pemerintah sendiri atau kewajiban negara kepada rakyatnya adalah membebaskan warganya atau rakyatnya untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi
dalam pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 tahun 1945 dijelaskan bahwa intinya hak semua warga negara yang sah dan setara merupakan landasan yuridis formal untuk keyakinan umat beriman atau beragama di Indonesia. Kemudian ini juga berlaku selama pasal ini masih diakui resmi. Nah, di Indonesia maka siapapun warga negara yang beriman kepada Tuhan dengan berbagai bentuk dan aksesorisnya tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan juga tidak boleh memaksa. Mereka yang beriman kepada Tuhan tidak boleh ditindas maupun didiskriminasi. Tuhan saja menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Mengapa kita harus memaksakan keyakinan dalam beragama? Bukankah Tuhan adalah yang memberikan keadilan, bukan kita, dalam hal keyakinan beragama? Nah, dengan dasar ini negara harus melindungi apapun dan keyakinan warga negara Indonesia. Kemudian pada kenyataannya, namun sayang sekali tidak setara dan tidak memadai. Ada kelompok juga yang diperlakukan diskriminatif dan diperlakukan semena-mena dalam hal keyakinan oleh sekelompok umat beragama yang lain di Indonesia. Kemudian ada 3 opsi tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Sekalipun bukan negara agama, Indonesia menempatkan agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Konstitusi kita yaitu pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 2 menyatakan negara menjamin kebebasan individu untuk menjalankan kewajiban agama dan kepercayaannya, sekalipun hanya 5 agama resmi, agama-agama lokal tidak termasuk di dalamnya. Pilihan pertama, negara agama, yaitu formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya, misalnya negara Islam, Katolik, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Telah banyak terjadi dalam sejarah umat manusia di dunia, dan banyak yang berubah pada perjalanannya dari negara agama menjadi negara yang secara tidak formal dengan agama. Ada yang terus berpegang agama harus menjadi dasar sebuah negara. Kemudian tradisi kehilafahan dalam Islam. Contohnya saja Turki. Turki adalah contoh yang penulis anggap paling memadai untuk contoh tentang negara agama yang kemudian berubah menjadi negara sekuler. Tetapi masyarakatnya tetap menjadi masyarakat yang religius atau tetap menjadikan ajaran Islam atau agama Islam menjadi dasar kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah negara sekuler. Nah, memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara. Yang saya sebutkan tadi bahwa sekuler tidak mencampur adukan antara politik dengan agama. Jadi agama sendiri, kemudian wilayah politik juga sendiri, tidak dicampurkan. Tetapi negara yang sekuler tersebut bertanggung jawab atas warga negaranya untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Kemudian memilah masalah agama dan negara sebagai wilayah yang berbeda-beda. Negara tidak mengurus masalah-masalah terkait dengan keimanan seseorang atau masyarakat. Negara lebih fokus pada masalah-masalah kesejahteraan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Negara secara ringkas menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat untuk hal yang bersifat non-keimanan karena sekuler. Jadi negara mendapatkan atau menempatkan diri sebagai pelayan non-keimanan. Kemudian contoh yang diberikan oleh penulis kembali lagi yaitu kepada Turki yang paling kuat. Karena apa? Karena Turki menjadi
contoh yang paling ekstrem memilih negara tanpa agama bersama dengan Prancis, sekalipun akhirnya mendapatkan kritik keras dari para penyelenggara negara itu sendiri sebab dianggap terlalu keras dalam menghadapi kelompok yang menghendaki agama menjadi bagian dalam hidupnya. Kita tahu sendiri bahwasanya Turki dulunya adalah sebuah kekhalifahan yang besar yang bahkan bisa meruntuhkan benteng Romawi yang sudah lama tidak pernah kalah. Nah, tetapi ketika datangnya setelah runtuh Utsmani tersebut, jauh hari ada Mustafa Kemal Pasha di mana dia merubah sistem kekhalifahan tersebut. Nah, kemudian lanjut yang ketiga adalah negara simbiose. Negara simbiose adalah lebih tepatnya negara simbiose agama, yakni sebuah negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktek kenegaraan atau ya seperti negara Pancasila kita. Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi negara mengambil nilai-nilai agama tersebut dalam konstitusi, misalnya Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Kita tahu bahwasanya Pancasila adalah nilai-nilai pokok dari ajaran Islam, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan berarti kan seperti ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan bahwa penganutnya atau manusia harus tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Dia. Nah, sebenarnya kita bisa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebagai sebuah negara yang religius. Bahkan masyarakat mayoritasnya kan Islam. Kita bisa menyebutnya sebagai Islam Society tersebut, sekalipun tidak secara resmi berdasarkan Islam seperti Islamic State atau sebuah kekhilafahan. Kemudian sebagai sebuah negara, Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim ya sekitar 90% atau 85% lah, layak dikatakan sebagai Islam Society tersebut, sebab sisanya dianut oleh 4 agama resmi yang diakui oleh negara. Indonesia adalah tipikal yang khas sehingga menempatkan Indonesia dalam percaturan internasional tentang posisi negara dan agama, yang merupakan hal relevan untuk didiskusikan sampai sekarang. Pancasila merupakan rumusan-rumusan yang penuh makna dari para tokoh nasional, seperti tokoh Islam juga. Makanya Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Dan Islam di Indonesia ketika itu pun tidak sembarangan dalam mengeluarkan gagasannya. Nah, jadi mungkin hubungan antara agama dan negara itu sangatlah penting ya. Karena ya tadi itu bahwa agama itu memiliki kekuatan-kekuatan untuk membangun sebuah negara. Kemudian dari masyarakatnya sendiri, ketika misalnya tidak beragama, kan mestinya peraturan hanya dari pemerintah. Misalnya pemerintah kan pastinya tidak mengatur sedetail kehidupan lah. Jadi peran agama di situ, akhlak pun seperti itu. Mungkin memang yang membentuk seseorang itu adalah agama, di mana peraturan di agama mengajarkan untuk kebaikan. Kemudian seperti akhlak, kita hidup tanpa akhlak ya tidak mungkin dihormati orang, apalagi mendapat kesuksesan di dunia dan akhirat. Nah, hal yang sangat penting yang dibahas dalam
ideologi agama dan negara adalah bahwa kita harus memosisikan bahwa agama dan HAM bukan dalam konteks saling bertabrakan atau saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Agama dari Allah, kemudian HAM juga dari pemikiran manusia. Nah, jadi mungkin dari itu kita bisa mengambil intinya ya seperti itu, bahwa agama yang ada di muka bumi ini, kemudian Islam itu mengajarkan kebaikan, tidak bertentangan dengan negara, kecuali misalnya yaitu yang sekuler, ya mungkin ada baiknya misal kasus Bugoh atau masyarakat yang ingin mendirikan Islamic State atau kekhilafahan. Sebenarnya seperti di Indonesia, contoh-contoh kasus-kasus yang dulu-dulu kan pastinya ada yang pengen mendirikan kekhilafahan Islam di Indonesia, tetapi kan dilihat dari masyarakatnya yang majemuk kan tidak mungkin didirikan. Nah, sebenarnya tidak apa-apa ya, karena ya itu tadi dijelaskan yang pertama tadi, bahwa Indonesia itu udah negara Islam ya, walaupun bukan Islamic State ya, tetapi kan hidup atau peraturan di Indonesia kan didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti dalam undang-undang dan Pancasila tersebut. Nah, mungkin hanya itu sedikit yang saya pahami. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Astagfirul harat undur makola wala tandur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.